Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam perlindungan Allah dan dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Subhan dalam pembelajaran IPA kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Sebelum dimulai pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, pekan ini kita sudah memasuki tema yang kelima dengan cuaca. Dan subtema kedua yaitu perubahan cuaca. Kita bahas subtema dulu ya hari ini. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 43 yang artinya, tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Nah, teman-teman, maksud ayat ini adalah Allah mengarak awan. Maksudnya adalah Allah memerintahkan awan untuk menjadikan ataupun berkumpul sehingga akan keluar dari hujan. Nah, perubahan cuaca. Unsur yang mempengaruhi perubahan cuaca yaitu kelembapan udara, hujan dan angin. Kemudian suhu atau temperatur dan juga tekanan udara. Lamanya matahari menyinari bumi adalah intensitas penyinaran matahari di belahan bumi yang sangat bermacam-macam, tergantung oleh letak lintang. Angin membawa awan dan bergerak menuju tempat yang lebih tinggi sambil membawa uap air, sehingga terjadilah hujan. Nah, hujan atau curah hujan merupakan suatu intensitas air hujan yang turun pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Itulah tema kita hari ini dengan subtema perubahan cuaca. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi. Nah, materi kita adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Apa saja? Ya, sebelumnya kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Silakan disimak. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Mengapa kendaraan kita berjalan tersendat saat berada di jalan berbatu? Mengapa selembar kertas yang jatuh akan melayang-layang dulu sebelum jatuh ke bawah? Semua karena adanya faktor yang mempengaruhi gerak benda. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. 1. Bentuk benda. Setiap benda memiliki bentuk yang berbeda. Benda yang memiliki bentuk lingkaran akan lebih mudah bergerak daripada benda yang memiliki sudut, seperti segitiga atau segi empat. Cobalah menggelindingkan sebuah benda yang berbentuk lingkaran dan benda lain yang memiliki sudut. Benda yang tidak memiliki sudut atau benda yang lebih halus permukaannya akan lebih mudah menggelinding atau bergerak. 2. Berat benda. Semakin kecil atau ringan ukuran benda, semakin mudah digerakkan. Coba dorong kereta belanja saat kosong. Kereta akan melaju dengan kencang. Kemudian, coba letakkan beberapa barang di dalamnya. Dorong kembali kereta itu. Kereta akan melaju lebih pelan dari sebelumnya. Sekarang, coba tambahkan lebih banyak barang di dalamnya. Lalu,
dorong kembali kereta dan lihatlah apa yang terjadi. Kereta akan bergerak pelan karena beban barang-barang yang ada di dalam kereta. 3. Luas permukaan benda. Luas permukaan benda akan mempengaruhi gerak benda. Coba kita siapkan 2 lembar kertas yang sama. Remas salah satu kertas sehingga membentuk gumpalan. Kita jatuhkan bersama kedua kertas tersebut. Kertas yang diremas akan jatuh lebih cepat dibanding dengan selembar kertas yang tidak kita remas. Ini karena luas permukaan kertas yang lebih lebar dibanding dengan kertas yang telah berbentuk gumpalan. 4. Permukaan lintasan atau bidang yang dilalui benda. Semakin kasar permukaan yang dilalui benda, semakin sulit benda bergerak. Coba perhatikan saat kalian berkendara di jalan yang halus dan jalan yang berbatu. Di jalan yang halus, kalian dapat melaju lebih kencang dan cepat. Sementara di jalan yang berbatu, laju kendaraan akan tersendat dan bergerak pelan. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi gerak benda. Selanjutnya, kita bisa ambil kesimpulan dari pelajaran berikut ini. Kesimpulannya, gerak benda merupakan perpindahan benda karena sesuatu hal tertentu. Benda dapat bergerak cepat atau lambat. Cepat atau lambatnya gerakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu permukaan benda, ukuran benda, dan bentuk benda. Nah, hikmahnya, di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 65 yang artinya, apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pentingnya gaya gravitasi untuk kehidupan manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Andai kata gaya gravitasi tidak ada, akan terjadi banyak kekacauan di atas permukaan bumi. Nah, teman-teman, gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik antara bumi. Ya. Sehingga ketika kita melempar benda ke atas, maka pasti benda tersebut akan jatuh. Nah, jika gravitasi tidak ada, maka tubuh makhluk hidup tak akan lagi memiliki berat. Ia akan terbang melayang dan mengarah ke angkasa tanpa bisa kembali lagi ke permukaan bumi. Lalu udara dan atmosfer akan hilang, begitu pula hujan, awan, lautan, sungai, binatang, dan semua kehidupan di muka bumi. Itulah kenapa Allah menciptakan gaya gravitasi untuk kehidupan manusia. Selanjutnya, untuk proyek di rumah, teman-teman, Ustaz Subhan akan membagikan dua proyek ya. Yang pertama, proyek tentang permukaan benda dapat mempengaruhi gerak. Nah, silakan disiapkan alat dan bahannya. Yang pertama adalah papan kayu, kedua batu pipi, ketiga botol kecil, dan yang keempat balok kayu. Cara kerjanya, yang pertama adalah letakkan balok kayu, batu pipi, dan botol kecil di atas sebuah papan kayu yang datar. Kemudian yang kedua, miringkan papan tersebut secara perlahan-lahan. Yang ketiga, ulangi kegiatan ini beberapa kali. Dan yang keempat, tulis hasil di buku tulismu. Nah, untuk pertanyaannya, teman-teman silakan dijawab. Benda-benda manakah yang akan meluncur lebih dahulu? Apakah batu pipi, botol kecil, ataupun balok kayu? Kemudian, benda-benda manakah yang meluncurnya belakangan? Yang ketiga, mengapa terjadi perbedaan waktu luncuran dan apa yang menyebabkannya? Dan keempat, kesimpulan apakah yang dapat kamu peroleh dari kegiatan ini? Itu proyek pertama. Lanjutnya untuk proyek yang kedua, teman-teman, silakan. Hari ini kita bahas tentang ukuran dan bentuk benda dapat mempengaruhi gerak. Selanjutnya untuk proyek yang kedua, teman-teman silakan persiapkan alat dan bahannya. Yang pertama adalah kelereng, yang kedua balok kayu kecil. Nah, teman-teman saat melakukan kegiatan ini, lakukan di tempat yang aman. Jangan melemparkan kelereng dan kayu ke arah temanmu ya, itu sangat berbahaya. Nah, tadi sudah disiapkan alat dan bahannya. Kemudian cara kerjanya, yang pertama, lemparkan kelereng dan balok kayu kecil secara bersamaan dari kedudukan yang sama pula. Silakan teman-teman dilemparkan kelereng dan balok kayu kecil tersebut. Lalu, apakah yang akan terjadi? Nah, jika butuh penjelasan, teman-teman bisa mengulangi kegiatan ini ya. Selanjutnya, teman-teman bisa menjawab pertanyaannya berikut ini. Yang pertama adalah, pertanyaannya, kelereng atau kabel kayu kecilkah yang lebih cepat bergerak? Nah, mengapa? Dan yang kedua, kesimpulan apakah yang dapat kamu peroleh dari kegiatan ini? Silakan teman-teman kerjakan dan kirim ke classroom masing-masing. Selamat mengerjakan ya. Nah, terima kasih teman-teman, pembelajaran kita sudah tuntas. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran IPA berikutnya. Kita berdoa bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinaba, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Sekian dari Ustaz Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.